Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat siang, selamat pagi untuk kita semua, anak-anakku SMP dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit tutorial, sedikit gambaran, sedikit penjelasan mengenai adik-adik SMP atau anak-anakku SMP pilih sekolah mana setelah SMP. Karena masa-masa krusial adalah ketika anak-anakku SMP ini mau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Pilih SMA kah, SMK atau madrasah aliyah. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial, mungkin menjadi bahan renungan dan bahan pemikiran anak-anakku SMP. Baiklah. Setelah lulus SMP, anak-anak pilih sekolah yang kira-kira anak-anak nanti mau kuliah atau kerja atau kuliah sambil kerja. Nah, kalau soal kerja tidak dipengaruhi apakah yang bersangkutan lulusan SMA atau SMK atau MA. Tetapi kerja itu hubungannya dengan kemauan, kesungguhan, kesempatan dan ketersediaan lapangan kerja. Dan tak kalah yang paling penting adalah soal nasib dan garis tangan. Itu. Jadi bukan ditentukan adik-adik mau SMA, SMK atau madrasah aliyah kerja. Sehingga stigma yang harus dibangun, SMA kuliah utama, kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah. SMK memang disiapkan untuk kejuruan atau vokasi keterampilan tertentu. MA untuk mendalami keagamaan, kuliah keagamaan. Nah, tinggal anak-anakku semua memilih SMA dengan bidang utama kuliah, karena peluang kuliah di SMA ini sangat besar karena pelajarannya memang disiapkan untuk kuliah. Karena calon-calon pemimpin bangsa ini minimal harus sarjana. Atau kalau minimal kuliah sambil kerja. Kalau ingin kerja atau kerja sambil kuliah, beda. Kuliah sambil kerja, kerja sambil kuliah, atau kuliah saja. Ini utama. Sehingga mulai 2 tahun lalu ini kuota masuk perguruan tinggi negeri, baik melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, bidik misi, dan lain-lain, semua disiapkan 95% diberikan pada calon-calon lulusan SMA. Kalau SMK memang disiapkan untuk menguasai keterampilan tertentu, vokasi tertentu, punya keahlian tertentu, misalnya perbengkelan, tata boga, bisnis, dan seterusnya. Sementara MA mendalami keagamaan atau kuliah keagamaan. Tinggal pilih anak-anak. Ini stigma yang harus ada dibangun atau aku bangun. Sementara di sini akan saya hanya akan membahas, karena saya ini bergerak atau berkecimpung sudah lebih dari 20 tahun, malah mendekati 30 tahun di SMA. Kenapa harus masuk SMA atau milih SMA? Keunggulan SMA ini sebenarnya sangat banyak. Yang pertama, langkah awal yang tepat bagi Anda yang ingin melanjutkan kuliah. SMA, sekolah lanjutan yang didesain untuk menyiapkan generasi bangsa yang siap bersaing untuk kuliah atau calon-calon pemimpin. Memang diperuntukkan itu anak. SMA ini pelajaran umum, semua dapat sosial, ilmu alam, ilmu bahasa, semua didapatkan. Dengan pelajaran yang semuanya teori merangsang pemikiran adik-adik untuk bergerak pemikirannya menjadi generasi yang cerdas sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, biaya sekolah di SMA itu jauh lebih murah. Karena 90% teori keilmuan umum dibandingkan dengan SMK, 80% praktek, sehingga siswanya harus banyak praktek di sekolah. Dan praktek magang di luar sekolah tentu banyak biaya ada anak. Jadi kalau praktek di luar sekolah apalagi harus banyak biaya, transportasi, konsumsi, mungkin kos, dan seterusnya. Kalau SMA
90% memang teori di sekolah. Prakteknya hanya mata pelajaran tertentu untuk mematangkan konsep dari teori yang telah diberikan. Nah, itu keunggulan yang kedua. Nah, yang ketiga, SMA ini memang diberikan lebih banyak ilmu pengetahuan yang didapat. Hal ini karena disebabkan karena materi pelajaran di SMA lebih banyak dan lebih luas dibanding SMK atau MA. Dikarenakan juga agar wawasan para siswanya semakin terbuka dan siap dengan berbagai cara untuk menimba ilmu selanjutnya di bangku kuliah dan di masyarakat. Ini keunggulannya kedua. Jadi SMA memang disiapkan untuk kuliah, untuk membuka atau melanjutkan, di samping juga bisa bekerja. Ya, yang keempat, nah di SMA ini pergaulannya biasanya agak sehat. Pengalaman saya mengajar kurang lebih 30 tahun di SMA ini, karena komposisi siswa laki-laki dan siswa perempuan hampir seimbang dibandingkan dengan SMK atau lainnya, yang mayoritas siswinya hanya laki-laki saja atau perempuan saja berkaitan dengan jurusan diambil. Misalnya tata boga, jurusan tata busana, itu yang banyak perempuan saja, yang laki-laki mungkin 1-2. Nah, jangan-jangan yang laki-laki ini akhirnya sifatnya nanti kayak perempuan, kan terpengaruh 3 tahun ini, apalagi kalau SMK nanti 4 tahun, selama 4 tahun bergaul dengan siswa yang perempuan semua, nah, maka ini kurang sehat. Apa SMK jurusan bangunan atau jurusan mesin, jurusan perbengkelan sepeda motor, ini biasanya siswanya laki-laki semua, yang perempuan 1-2. Sehingga yang kalau di situ ada perempuan biasanya ya pergaulannya kurang sehat, agak bersifat kelaki-lakian. Kalau di SMA imbang sehat. Berikutnya, untuk lulus SMA yang tidak melanjut kuliah, Anda tetap bisa bekerja. Malah banyak perusahaan tempat kerja yang menerima atau membuka kesempatan berkarir dan lowongan kerja bagi lulusan SMA banyak. Malah lebih mudah. Karena SMA ini paling mudah dididik. Karena pengetahuan ilmunya luas, pelajarannya banyak. Misalnya perusahaan itu bergerak di bidang umum. Di tesnya biasanya berupa pelajaran-pelajaran materi. Nah, yang tes di sini misalnya lulusan SMA ini jauh lebih mudah, dan SMA ini anak-anaknya lebih mudah untuk dididik kembali. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang hal-hal yang baru di luar jurusan-jurusan yang ada pada SMK ini lebih senang membuka lowongan kerja bagi SMA. Dan hampir di semua lapangan pekerjaan yang terbuka, biasanya yang tertulis di situ minimal lulusan SMK atau SMA. Jadi disejajarkan karena akan bersaing dengan pengetahuan yang dia dapat dengan lowongan kerja yang ada melalui tes. Dan perusahaan ini banyak senang menerima dan banyak yang lulus tes itu lulusan SMA. Kecuali jalur khusus, misalnya lulusan SMA disuruh tata boga, ikut ada lowongan pekerjaan di tata boga, maka tentu jurusan tata boga yang lebih mudah peluangnya, tetapi untuk perusahaan-perusahaan yang umum banyak yang membuka lapangan pekerjaan untuk lulusan SMA. Nah, yang keenam, yang terakhir, mudah untuk memperoleh beasiswa, karena prestasi maupun karena beasiswa kurang mampu. Pemerintah sangat menghargai anak bangsanya pandai dan semangat sukan miskin berasal dari keluarga tidak mampu. Dan ini hubungannya dengan KIP kuliah. Sekarang dengan bidik misi. Itu yang banyak mengisi ini karena 95% kesempatan, 95% kuota masuk perguruan tinggi diberikan kesempatan pada lulusan SMA, maka tentu lebih banyak lulusan SMA yang dapat beasiswa dari bidik misi dulu, maupun sekarang ada KIP kuliah dan seterusnya. Nah, karena sangat luas, SMA itu umum, jadi bisa milih kuliah itu begitu dibuka, masukkan, pilihannya sangat banyak. Nah, SMK masih bisa 5%, tapi sesuai bidang jurusan. Misalnya tata busana masuk di UM bisa, tapi jurusan yang selaras saja atau serumpun, yaitu jurusan sarjana pendidikan keterampilan tata busana ada, atau tata boga dan seterusnya. Tapi kalau SMA umum bisa ke semua jurusan, bisa ke semua bidang kuliah. Nah, baik anak-anak, ini salah satu SMA
Ya, upacara hari Senin pelantikan OSIS sebagai bentuk daripada wujud kemampuan lulusan SMA akan menyiapkan lulusan SMA menjadi generasi penerus pemimpin di masa yang akan datang, melanjutkan tongkat perjuangan bangsa ini. Nah, baik anak-anak, walaupun SMA ini ada mungkin anak-anak yang belum langsung lanjut karena tidak diterima bidik misi ataupun kuliah melalui KIP kuliah, maka anak-anak ini juga bisa langsung kerja karena pertama SMA Negeri 1 Dampit ini menyiapkan program SMA Plus atau Semaneda Plus, diberikan keterampilan tambahan melalui intra dan ekstrakurikuler sehingga tidak kalah dengan lulusan sekolah lainnya SMK misalnya. Karena ada kursus komputer berlisensi Microsoft diberikan. Ada ekstra berupa pendidikan ekstrakurikuler teknik rakit dan jaringan komputer ada. Pendalaman baca tulis Al-Quran ada. Pembuatan film pendek yang ingin jadi YouTuber ada. Kemampuan TOEFL. Kemudian kalau di SMK ada teknik sepeda motor. Kalau di SMA ada teknik atau ekstra montir atau montir. Montir ini teknik sepeda motor. Ini gratis. Jadi tiap hari Jumat Ikhwan Ustaz diberi bekal dan alhamdulillah anak-anak yang ikut cukup 1 tahun sudah bisa bongkar pasang sepeda motornya sendiri atau temannya atau orang lain, atau malah bisa membantu bekerja di bengkel. Nah, yang berikutnya ada lagi kecakapan berorganisasi melalui OSIS. Dibina anak-anak atau berorganisasi melalui OSIS ini luar biasa. Bola voli, basket, futsal, nah ini olahraga yang menghasilkan bisa menghasilkan uang, menghasilkan pekerjaan. Sepak bola ada, bela diri, kempo, karate, dan silat. Ini juga jadi jalur untuk masuk perguruan tinggi anak-anak kalau kita punya prestasi di bidang ini. Bagi bulu tangkis, kempo, karate, silat ini pekerjaan-pekerjaan atau yang banyak nilai plus untuk dunia usaha yang merekrut karyawan dengan melihat kecakapan olahraganya. Nah, dia semua dalamnya dilengkapi ekstra. Ada pala PNR, ada desain grafis ini lengkap. Ada kesenian, band, tari, al-banjari, tari sama paduan suara. Dan budaya Indonesia Jawa, pramuka penegak, pramuka sayembara, pramuka bakti usada, pramuka mana bakti, dan lainnya. Nah, ini salah satu SMA yang paling banyak. Saya katakan SMA Plus ini karena paling banyak SMA yang memberikan 23 macam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, bisa di browsing, bisa dibuktikan di Google, bisa dicari mana SMA di Jawa Timur ini yang memberikan ekstrakurikulernya lebih dari 23. Insya Allah SMA Dampit menjadi sekolah terutama terdepan yang memberikan ekstrakurikuler. Ini ada radio juga, anak-anak siap berkreasi di sini. Diharapkan apa? Masuk ke SMA, anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan lebih, bisa kuliah, bisa bekerja dan mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang hebat. Nah, ini anak gambaran bahwa beberapa foto kegiatan di SMA untuk mendukung hal tersebut. Nah, ini juara-juara untuk seni al-banjari ini. Pak Yuli Witono ini juga alumni SMA Dampit, sudah jadi profesor di Universitas Negeri Jember, dan tiap tahun alhamdulillah adik-adik di SMA Negeri 1 Dampit selalu ada yang diterima di Universitas Negeri Jember dengan beasiswa maupun tanpa beasiswa. Nah, ini juga kegiatan-kegiatan anak-anak. Nah, ini Pak Yuli Witono memberikan semangat. Tiap tahun beliau datang memberikan semangat pada adik-adik. Oke, itulah sekilas bagaimana kelebihan SMA dibanding SMK atau keunggulan dari kenapa kita harus masuk SMA. Mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anak masih ada waktu 1 minggu ke depan untuk memilih-milih atau mengambil PIN, kemudian mendaftar di jalur umum maupun jalur prestasi nilai rapot untuk masuk ke SMA Negeri 1 Dampit. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi alternatif atau pemikiran, ada wawasan bagi adik-adik, anak-anak semua yang ingin melanjutkan dari SMP ke sekolah yang lebih tinggi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.